Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang stake teman-teman. Ini adalah sebuah layer 2 dari Bitcoin. Jadi kita tahu bahwa dalam dunia blockchain, Bitcoin telah lama menjadi pionir yang mendominasi pasar sebagai aset terdesentralisasi terbesar, paling bernilai, dan paling tahan lama. Dengan sejarah yang dimulai sejak tahun 2009, Bitcoin telah membuktikan dirinya sebagai penyimpan nilai yang luar biasa. Namun meskipun Bitcoin menawarkan solusi yang kuat sebagai uang digital, jaringan ini tidak mendukung fungsionalitas yang lebih canggih seperti smart contract atau aplikasi terdesentralisasi. Jadi disinilah stake ini hadir sebagai lapisan tambahan layer 2 dari Bitcoin yang memungkinkan Bitcoin untuk menjadi lebih dari sekedar aset penyimpan nilai. Jadi stake ini bukan hanya sekedar lapisan kedua, namun ia adalah sebuah jaringan yang memungkinkan smart contract dan aplikasi terdesentralisasi menggunakan Bitcoin sebagai aset dan menyelesaikan transaksi langsung di blockchain Bitcoin itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di Artemis pada hari ini, teman-teman, hari ini terjadi lonjakan. Kalau kita tahu semua bahwa di dalam dunia kripto banyak sekali narasi yang berkembang, ada sosial, file storage, kemudian store of value, DeFi, data service, meme coin, kemudian smart contract platform, artificial intelligence, gaming, kemudian juga ada real world asset, staking service. Namun hari ini, pada siang hari ini, pada saat saya membuat video ini para whale, para pemodal besar dan para institusi besar ini sedang memfokuskan menggerakkan uangnya itu ke arah Bitcoin ekosistem, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Bitcoin ekosistem, kalau kita klik dalam satu hari ini, jadi di dalam Bitcoin ekosistem, kalau dalam Artemis ini ada sekitar 4 proyek kripto yang bermain di dalam ranah narasi Bitcoin ekosistem, yaitu Stack, Core, Ordi, dan Ordinal, teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di sini, untuk hari ini Stack, para pemodal besar dan para investor ini sedang menggerakkan uangnya ke arah Stack ini, teman-teman. Jadi memang Bitcoin itu telah mengukir namanya sebagai mata uang kripto pertama dan tetap menjadi yang terbesar di dalam hal kapitalisasi pasar. Kemudian sebagai jaringan yang sepenuhnya terdesentralisasi, Bitcoin menawarkan keunggulan dalam hal keamanan dan integritas data. Namun satu hal yang belum bisa dilakukan oleh Bitcoin adalah mendukung smart contract atau aplikasi yang berjalan secara otomatis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diprogram sebelumnya. Jadi disinilah Bitcoin sebagai sebuah aset dapat dioptimalkan dengan kehadiran stake ini, teman-teman. Ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan jaringan Bitcoin dalam konteks yang lebih luas. Kemudian kalau kita lihat di sini, sebagian besar dari nilai kapitalisasi pasar Bitcoin pada saat ini hanya dapat digunakan sebagai penyimpan nilai. Jadi dengan memanfaatkan stake, maka nilai tersebut dapat dibuka dan digunakan dalam aplikasi yang lebih kompleks, dan ini memanfaatkan kekuatan dan ketahanan jaringan Bitcoin dalam ekosistem yang lebih dinamis, teman-teman. Jadi bahasa gampangnya, teman-teman, bahasa sederhananya bahwa stake ini adalah sebuah layer 2 dari Bitcoin untuk mengaktifkan smart contract dan aplikasi di atas jaringan Bitcoin, teman-teman.
Nah, dengan fungsionalitas dan fundamental yang luar biasa ini, kita akan melihat pergerakan harga stuck pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada hari ini Bitcoin mengalami koreksi, namun stuck ini malah mengalami kenaikan harga mencapai 2,33 US dollar, teman-teman. Dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 8,58%. Dan kalau kita lihat di sini, ini masuk dalam peringkat 50 besar, artinya masuk ranking 35. Jadi di CoinMarketCap ada sekitar 10.158 proyek kripto yang aktif, dan stuck ini menempati peringkat ke-35, teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya sendiri itu ada di angka 3,46 miliar US dollar. Kemudian untuk volumenya ini mengalami lonjakan sebesar 102%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli stuck ini mencapai 692 juta US dollar. Kemudian untuk total supply-nya ada di angka 1,5 miliar STX. Kemudian maksimal supply-nya 1,82 miliar STX, namun sirkulasi yang beredar itu ada di angka 1,5 miliar STX, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat, teman-teman, ini 8 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 April 2024, ini STX ini pernah menembus angka 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga hari ini berarti sedang koreksi minus 38% dari harga ATH. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan investasi pembelian atau menanamkan modal di STX ini, teman-teman? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, dan pandangan yang saya lontarkan dalam video ini bersifat subjektif, artinya bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti. Jadi kalau teman-teman mau melakukan investasi di dunia kripto, selalu lakukan DIOR dan lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk stuck ini pada tanggal 12 November 2024 telah terjadi golden cross, teman-teman. Jadi MA50 memotong MA200 ke atas, artinya trennya sudah bergerak ke arah tren kenaikan. Kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian STX pada hari ini? Maka menurut pendapat saya, teman-teman bisa menunggu koreksi di angka 2,022, teman-teman. Jadi golden cross-nya terjadi di angka 2,020. Jadi kalau teman-teman mau menyerok bisa menunggu di angka itu, atau bisa juga di angka resisten ini, karena kalau kita memakai teori resisten become support, ini juga bisa menjadi area support baru, bisa juga menyerok di harga 2,197. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri. Jadi saran saya pada saat Anda bermain di dunia kripto, di dunia forex maupun di dunia saham, selalu berupaya untuk menjadi diri sendiri, selalu melakukan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau menjual sebuah aset. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.